Ibu ini sering memberikan nasihat ke saya. Ini nasihatnya, kudu pinter sakolanya, tong barudak masih gak sini ya di wadah baik si mamang gitu. Leveransi bisa jadi kontraktor, jadi pemborong, bukan pemborong lagi kontraktor, pemborong pasar. Berangkat dari pasar saya, besar saya dari PD Pasar Jaya. Aduh, alhamdulillah. Karena zaman baheula mah pengusaha jarang, pekerjaan juga mulai banyak. Itu kan baru dari perpindahan dari Soekarno ke Soeharto. Wah, jadi sorry pengen itu ngebangun. Nah, itu yang direktur PD Pasar Jaya yang ngangkatnya Ali Sadikin. Dia itu adalah kalau membuka cerita ke belakang bagaimana letnan-letnan angkatan laut yang makar. Wah, dia ambil sama Ali Sadikin, didudukan di mana-mana, termasuk di PD Pasar Jaya, di mana. Oh, orang Batak mah berani ngomong bla bla banget. Kalau orang Sunda mah sopan santun, dia mah enggak. Pak, ini saya kira kurang tepat atau gini-gini. Kalau saya ikut rapat, wow, orang Batak mah wani. Makanya kepala PU-nya langsung Rio Tambunan itu orang Batak. Semua orang kebanyakan mayoritas Batak. Karena berani, wani, dan cerdas si Batak. Masih Selain Indonesia ke Batak. Sekolah, Pak, dari awal. Saya juga mau ngikutin, saya juga kepengen nanti udah pensiun katanya. Di tulisan kita ini, tulisan A1 ini bermanfaat, berguna buat sesama. Tadi kan baru saya bilang asih asuh. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat buat yang lain. Gitu. Nah, dia pendidikan, dia kerja di BPM. BPM itu perusahaan minyak Walanda. Oh, di sana dia pelaju. Oh, itu kan sebelum revolusi. Jadi sampai tahun 37 kan kakak saya yang terbesar lahir di sana. Lahir di sana. Nah, 37 itu bawa kemari, bapak tetap di sana. Nah, tahun 40-an, 41 kemari kan mau revolusi. Terus kemari ya apa boleh buat dah seada-ada, mungkin bawa pensiun bawa apa di sini. Kehabis kan tuh cuma segini doang, nggak punya sawah, nggak punya apa, matul kebecus. Nah, jadi bedol keluarga. Kita tahun 52 tuh pindah ke Jakarta. Kan dia saya punya ijazah lah, orang cek bahasa nama. Nah, jadi kerja di sana. Nah, langsung kakak saya SMA kelas 1 yang paling besar, turun ke bawahnya. Saya belum sekolah, adik saya belum sekolah. Nah, kakak saya yang polisi itu ditinggal dulu di sini karena tanggung pindahnya ke sana itu. Biar selesai dulu, naik kelas 3 baru dipindahkan ke sana. Naik kelas 2, kelas 3 baru pindah ke sana, ke Jakarta. Dan dari sana, jadi kita memang kebetulan ibu ini sering memberikan nasihat ke saya. Gini nasihatnya, bapaknya betul. Si Mamang Makapan. Kan Mamang orang tua saya dosa, dasar BH-nya nih. Kalau ngomelin si Ime, dasar BH itu buta huruf. Makanya kudu pinter sakolanya, tong barudak masih gak sini ya di wadah baik si Mamang gitu. Ya, saya masih ingat tuh bahasa. Mamang sama Mi. Mi. Ya gitu. Ya orang tua ya. Mirat itu nomor Abah Mali, Abah Mirat, Ma Endot, berempat dia. Nah, jadi berempat. Nah, kalau dari bapak sendiri. Kalau bapak orang tuanya yang terbesar. Karterja yang pertama, keduanya adalah Abdani, ketiganya Suwanda, keempatnya Mas Bin Bisinah, baru ke yang emaknya kolonel itu, Kopassus, di Sadikin. Terus terakhir Markum yang saya waktu kuliah dia yang membiayai Markum itu, yang makanya masjidnya di Pasawan almarhum. Saya buatkan itu orang-orang yang berjasa yang gedein saya pasangin semua. Masuk Sunnah Yasin. Saya kan tinggal ibu kan kelas 1,5 SR. Kelas 1 naik ke kelas setengahnya. Desember kan baru jadi setahun setengah. Bapak berapa anaknya? Berapa? 6 kan? 6 ya, 6. 6. Supardi, Suina, Sumina,
Sudiman, Sutedi, Sutati, semua kita. Karena orang berpendidikan dikasih nama juga beda kan, nggak kau dua sablak. Dari situ sebenarnya kalau udah ketahuan, orang nggak sembarangan ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi terus kan kalau kakek di sini, saya udah tinggal di Jakarta, terus nggak lama setahun atau 2 tahun kemudian kakek saya meninggal. Nah kalau yang ini yang di Pancalang berarti ini, banyak nasihat, banyak apa ke saya. Karena kalau libur, saya kan setiap libur harus pulang dulu 40 hari. Selalu saya ke sana, dia yang memberikan. Nah ini rumah ini nih dibangun oleh berdua, oleh kakek saya di sini sama kakek saya di Pancalang. Dia yang orang tua saya kirim uang, dah beli tanah, udah tahun sudah jadi kemarin. Itu dua kakek nih yang bikin. Nah kedua-duanya bergurunya ke Winong, tahu Winong? Pak Santren Winong, Ade Winangun. Nah, sana dia, di guru ke Winong lah. Kalau pesan-pesan terakhir orang tua ke bapak, yang sampai hari ini teringat pesan-pesan orang tua. Hanya ibu aja. Kalau ayah mah enggak. Ayah mah udah merasa ibu lah. Dia udah diberikan kebebasan. Pertama, bebas untuk memilih jodoh. Bebas untuk ngapain silahkan. Tapi dalam hal-hal yang masalah jangan melanggar agama apa sih itu udah utama itu modelah. Jangan cerita, nggak perlu cerita. Nah, sehingga pada saat saya pertama kali tahun 74 saya kebeli mobil truk Uso ya. Jadi kosong, saya sendiri yang ngawal sampai ke Ngawi, saya tidur di sana. Udah kan susah berangkat pagi, dapat sore, terpaksa tidur. Pakai truk itu saya diantarin ke stasiun Solo. Dari Ngawi ke Solo, baru naik kereta. Nah mobil kemarin nih, unjukin ke orang tua saya supaya bunga. Ya. 74 itu bayangkan ya. Punya truk. Jadi begitu lepas dari sekolah itu memang kerja keras bener lah itu kerja bener sampai berhasil membawa truk ya. Bayangkan saya truk dapat kredit itu dari BRI karena saya dari tahun 70, 71, 72, 73, 74 itu istilahnya beli rumah di pinggir jalan, saya bangun, saya jual. Jadi saya udah jadi pemborong, jadi ngebangun sipil. Padahal saya bukan orang sipil, tapi saya bisa membangun sipil. Puluhan rumah, mungkin kalau di Jakarta 100 lah. Nah, bank itu kan ada namanya mantri. Jadi kalau orang-orang yang mau ambil kredit, nah penilaian, dia harus menilai rumah ini berapa. Pak. Nah, jadi saya sebagai konsultan datang, Pak Dedi, kita jalan Jombang nomor sekian. Kira-kira berapa harganya? Saya tukang jual beli rumah ya apa? Nah gara-gara saya sering memberikan saran atau penilai kepada mantri itu, bukan main, Pak. Saya masukkan ya ke dapat kredit yang tanpa guna itu dapat truk saya. 5 juta. Beli mobilnya itu 4.500.000. Aduh kotaan sih saya simpan itu nanti. Saya belum pernah itu ya nanti. Itu saya lengkapi Pak. Dokumentasi dari tahun bagaimana saya ngeborong dari 68, 69 terus saya kontrak-kontrak rumah ada semua termasuk truk saya. Ya BPKB-nya apanya ada semua. Itu tahun 74 itu 5 juta hanya kebeli truk. Tapi saya udah punya mobil Jeep yang tahun 52 saya jual buat beli baknya. Nah, saya sisain buat beli motor. Saya pakai motor lagi kemarin. Nah, tapi tempo itu build up loh dari sana. Belum dari Jepang langsung ke sana. Nah, saya ngambil sendiri di Kramayuda yang di Harmoni. Harmoni. Nah, terus pertama dapat 5 juta tanpa agunan. Setahun kemudian dikasih lagi KMKP, kredit modal kerja permanen, 5 juta lagi. Istilahnya memang zaman Soeharto saya dapat apa? Durian runtuh. Ini ke atas kebijaksanaan dia. Nah, 3 bulan dari jam 7 sampai jam 9 malam, 2 jam di Balai Kota. Pembukanya Eli Sadikin bilang kita 28 tuh, 28 pengusaha dari seluruh Jakarta
Dia pesannya yang saya masih ingat, ini kepada saudara-saudara, tolong selesai penataran dari sini, sampaikan minimum kepada saudara-saudara, teman-teman atau siapa, karena biaya untuk ini kan pakai biaya. Sampaikanlah seluruh hasil apa yang Anda dapat, sampaikan. Tadi kan bagus suaranya. Nah, jadi saya tuh jumpa tuh udah ngerasain bagaimana saya juga dapat ilmu-ilmu dari mulai tata kota, pembukuan apa. Hasimning orang yang terkait di Indonesia saat itu yang punya agen Fiat cuma satu di Indonesia, dikawal sama Serdadu. Wah, kepala dinas yang memberikan arahan kepada kita ini kepala dinas 2 jam itu. Ya. Dulu Jakarta kan, Jakarta istilahnya pinggirannya itu gelap, nggak ada listrik. Nah, itu saya masuk 76 proyek kelistrikan. Jadi superlightnya itu dari Perancis. Jadi semua sistem yang ada di Jakarta itu dari Perancis. Nah, itu kan saya kembali ke habitatnya, dari sipil saya tinggalkan, saya kembali ke listrik. Nah, keinsalatiran mah kalau udah ketahuan, keinsalatiran itu duitnya saya kumpulin, saya beli tanah. Bayangkan harga tanah di Jakarta ada yang 3.000, 4.000, 5.000, 1 meter. Aduh, Aina juta, 5 juta, 10 juta.